Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Halo Sobat 651 Stafa, kembali lagi bersama dengan kami untuk mengungkap fakta-fakta perpolitikan yang terjadi di Indonesia. Kali ini beredar sebuah kabar bahwa Jokowi menyatakan berminat jadi presiden 3 periode. Benarkah? Beredar sebuah video menyebutkan bahwa Presiden Joko Widodo memberikan sebuah pernyataan yang mengaku bahwa dirinya berminat menjadi presiden untuk 3 periode. Video itu beredar di media sosial TikTok. Dalam video itu, Jokowi nampak mengenakan kemeja putih. Dalam video yang berdurasi singkat itu, dirinya mengaku berminat menjadi presiden 3 periode. Saya tegaskan, saya berminat menjadi presiden 3 periode, ujar Jokowi dalam video yang beredar. Lantas benarkah kabar tersebut? Berdasarkan penelusuran dari redaksi tim cek fakta suara.com, kabar yang menyebut Jokowi berminat menjadi 3 periode adalah salah atau hoax. Diketahui video yang memperlihatkan Jokowi dalam memberikan pernyataan siap menjadi presiden 3 periode merupakan video yang telah diedit. Faktanya video itu diambil dari video yang diunggah oleh kanal YouTube Sekretariat Presiden di mana berjudul Keterangan Pers Presiden Jokowi Istana Merdeka 15 Maret 2021. Dalam video aslinya, Jokowi memberikan tanggapan mengenai isu usulan presiden 3 periode itu. Jokowi menegaskan bahwa dirinya tidak berminat menjadi presiden 3 periode. Saya tegaskan, saya tidak ada niat, tidak juga berminat menjadi presiden 3 periode. Kemudian ADMS melalui akun Twitternya juga memberikan penjelasan mengenai video hoax yang beredar itu. Dirinya mengatakan bahwa video hoax tersebut telah diedit sehingga membalikkan makna aslinya. Dulu ucapan Pak Ahok diedit, kata pakai dihilangkan dari kalimatnya, sehingga mengubah makna aslinya. Editan ini selanjutnya digoreng sampai hangus. Sekarang ucapan Pak Jokowi pun mereka edit, kata tidak dihilangkan sehingga membalikkan makna aslinya. Itu jahat sekali, cuit ADMS. Sehingga kesimpulannya, berdasarkan penjelasan tadi, disimpulkan bahwa pernyataan Jokowi berminat jadi 3 periode merupakan hoax. Pemilu ditunda, Bamsud selaku Ketua MPR mengatakan gedung MPR bisa saja dibakar. Ketua MPR RI Bambang Susatyo menegaskan jika akhirnya nanti disepakati proses amandemen terbatas Undang-Undang Dasar 1945 tidak akan menjadi bola liar untuk mengubah pasal-pasal lain. Amandemen juga dijamin tidak akan membuka kotak Pandora seolah praktik sistem kenegaraan dan pemerintahan akan kembali seperti masa lalu. Bambang antara lain menanggapi isu seolah dalam amandemen akan membahas soal penundaan pemilu agar masa jabatan presiden saat ini dapat diperpanjang untuk beberapa waktu. Soal penundaan pemilu itu nggak dibahas di MPR, tapi oleh pemerintah dan DPR. Harus dideklarasikan ke publik alasannya apa. Misalnya karena krisis, itu harus dibuktikan dengan data-data oleh pemerintah. Tidak bisa MPR tiba-tiba menetapkan pemilu ditunda. Bisa dibunuh semua kita, bisa dibakar gedung ini karena melanggar aturan. Papar Bamsud dalam program Blak-Blakan di Detikcom Jumat 10 September. Ia kembali menegaskan amandemen bila disepakati hanya akan membahas soal PPHN atau pokok-pokok haluan negara. Isu ini juga sudah muncul sejak 12 tahun yang lalu dan direkomendasikan MPR yang dipimpin oleh Hidayat Nur Wahid dari PKS. Selanjutnya juga ikut direkomendasikan oleh MPR di bawah Zulkifli Hasan dari PAN. Badan pengkaji yang diketuai oleh Jarod Syaiful Hidayat pun sejauh ini juga hanya membahas soal PPHN, bukan isu-isu lainnya. Dengan demikian sama sekali tidak terbuka peluang menyisipkan gagasan amandemen di luar materi PPHN yang sudah diagendakan. Semisal penambahan masa jabatan presiden dan wakil presiden menjadi 3 periode, karena MPR RI juga tidak pernah membahas hal tersebut. Tegas Bamsud. Pandemi jadi isu mundurnya Pilpres 2024, bilang aja, kalian masih ingin berkuasa. Munculnya isu pelaksanaan pemilihan presiden Pilpres 2024 diundur menjadi perhatian banyak kalangan. Aktivis jaringan pro-demokrasi Indonesia, Adam Syawahab, salah satu yang turut angkat bicara. Aktivis yang kerap disapa Don Adam ini mulai mempertanyakan
pelaksanaan dari Pilkada 2020 yang dimana dilakukan di tengah pandemi virus corona atau COVID-19. Ada 270 daerah yang menggelar pemimpinan daerah saat pemilihan itu pada tanggal 9 Desember 2020. Ia berpandangan isu itu sengaja digulirkan oleh rezim penguasa saat ini karena masih ingin meneruskan kepemimpinannya. Bagi Don Adam, lebih kesatria lagi kalau menyampaikan terbuka bahwa memang rezim penguasa saat ini ingin melanjutkan tangan kekuasaannya. Kenapa sih susah banget untuk terus terang? Bilang aja kami masih pengen berkuasa terus. Terus kalian mau apa? Gitu kan gentle, tidak pakai alasan aneh-aneh. Demikian katanya melalui laman Twitter pada Minggu malam 15 Agustus. Peluang mundurnya Pilpres itu nampak nyata dari pernyataan Wakil Ketua Umum PKB yang juga merupakan Wakil Ketua MPR Jazilul Fawait. Kata petinggi dari partai pendukung Jokowi itu saat ini tidak ada yang tahu kapan pandemi akan berakhir. Kondisi itulah yang nantinya akan menjadi dasar untuk menentukan bagaimana masa depan pemilu 2024. Masih saja ditutup, apalagi tempat pemungutan suara. Pasti ditutup. Demikian kata Jazilul Fawait, Sabtu 14 Agustus. Pemilu diisukan mundur 2027, pengamat pun mengatakan jika benar komisioner KPU harus segera diganti tanpa kecuali. Isu mengenai skema pemilu DPR, DPD, dan Presiden yang semestinya dilakukan 2024 diundur ke 2027 menyebar di media sosial. Sedangkan untuk pemilu DPRD dan Pilkada tetap digelar 2024. Menyikapi hal itu, pengamat politik Deddy Kurniasyah menyampaikan jika keputusan tersebut karena penyelenggara pemilu yakni KPU tidak mampu melakukan pemilu, maka menurutnya tak masalah jika diundur hingga 2027. Memajukan pemilu ke 2027 tidak jadi persoalan selama memang keputusan itu jujur. Bahwa penyelenggara tidak siap tentu ada konsekuensinya. Seleksi komisioner KPU harus dipercepat agar dapat menjalankan tugas dengan waktu yang cukup. Ucap Deddy pada kantor berita politik RMOL Minggu 15 Agustus. Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion juga menambahkan, jika para penyelenggara pemilu mengaku tidak mampu untuk menjalankan pemilu 2024 mendatang, maka pemerintah perlu mengganti komisioner yang saat ini sedang menjabat. Artinya komisioner yang sekarang perlu diganti semua tanpa terkecuali karena terbukti gagal menjalankan pemilu. Jika alasan pemerintah maupun KPU dikarenakan pandemi yang belum bisa mengendalikan, maka seharusnya pemerintah berkomitmen untuk menangani pandemi secara serius, bukan malah mengundurkan jadwal pemilu. Pandemi itu soal komitmen, bicara hari ini untuk merencanakan pemilu 2024 dan tidak memiliki gambaran pandemi ini selesai, itu juga kegagalan. Pandemi jadi isu mundurnya Pilpres 2024, bilang aja, kalian masih ingin berkuasa. Munculnya isu pelaksanaan pemilihan presiden Pilpres 2024 diundur menjadi perhatian banyak kalangan. Aktivis jaringan pro-demokrasi Indonesia, Adam Syawahab, salah satu yang turut angkat bicara. Aktivis yang kerap disapa Don Adam ini mulai mempertanyakan pelaksanaan dari Pilkada 2020 yang dimana dilakukan di tengah pandemi virus corona atau COVID-19. Ada 270 daerah yang menggelar pemimpinan daerah saat pemilihan itu pada tanggal 9 Desember 2020. Ia berpandangan isu itu sengaja digulirkan oleh rezim penguasa saat ini karena masih ingin meneruskan kepemimpinannya. Bagi Don Adam, lebih kesatria lagi kalau menyampaikan terbuka bahwa memang rezim penguasa saat ini ingin melanjutkan tangan kekuasaannya. Kenapa sih susah banget untuk terus terang? Bilang aja kami masih pengen berkuasa terus. Terus kalian mau apa? Gitu kan gentle, tidak pakai alasan aneh-aneh. Demikian katanya melalui laman Twitter pada Minggu malam 15 Agustus. Peluang mundurnya Pilpres itu nampak nyata dari pernyataan Wakil Ketua Umum PKB yang juga merupakan Wakil Ketua MPR Jazilul Fawait. Kata petinggi dari partai pendukung Jokowi itu saat ini tidak ada yang tahu kapan pandemi akan berakhir. Kondisi itulah yang nantinya akan menjadi dasar untuk menentukan bagaimana masa depan pemilu 2024. Masih saja ditutup, apalagi tempat pemungutan suara. Pasti ditutup. Demikian kata Jazilul Fawait, Sabtu 14 Agustus.